Karos, ada satu lagi diet yang mungkin kita lupakan ya Karos ya. Sekarang lagi ngetren dietnya Tia Arestia. Nah, ada lagi sendok. Apa tuh? Diet tanpa sayur. Jangan makan sayur karena sayur justru dianggap mencegah penurunan berat badan. Kita tanya sama yang kamu sebut sebagai maha guru Dokter Nangalak itu. Hai Dokter Tan Shotyan. Nah, Dokter ini dia. Tan. Pertama kali aku datang dimak. Oke. Pertanyaan pertama. Kan selalu Aderai bilang soal sayur. Tika nggak suka sayur, tapi akhirnya bisa jadi senang sayur. Nah sekarang lagi rame soal diet ketat dan tapi berhasil oleh artis justru dengan nggak makan sayur karena sayur dianggap mengurangi atau mencegah penurunan berat badan. How true is that? It's not Seberapa true, benar absolutely itu? never true. Oke, so ini yang selalu saya sebut dengan pasien yang disebut sebagai tadi, lo makan yang lo doyan. Badannya butuh, enggak. Nah itu yang bikin kenapa Anda jadi punya masalah. Orang pinter, Anda makan yang Anda butuh. Perkara doyan kan bisa disetel, bukan? Ya, jadi kadang-kadang kalau kita bicara seperti itu, maka bicara sama pasien tuh mesti dalam. Enggak semua orang saya sentak, enggak. Saya bisa darah tinggi. Ya tapi ada orang yang memang mesti disentak. Ada orang yang mesti kayak gini. Nah, diingetin. Enggak juga kalau dia udah enggak. Nah, yang menjadi problem adalah banyak orang tidak paham bahwa bicara tentang karbohidrat itu adalah bicara tentang pilihannya. Ya, seperti manusia itu kan banyak sekali pilihan. Ada orang Jawa, ada orang Sunda. Bukan berarti semua orang Indonesia kan mukanya sama. Betul apa enggak? Ya, karbohidrat. Anda tahu ada yang disebut dengan karbohidrat buat otot. Karbohidrat buat otot itu adalah karbohidrat yang cepat dicerna menjadi gula. Ya, lalu kemudian isinya pati dari beras, ubi, singkong, kentang, jagung, talas, ganyong, kipul, Garut, Indonesia pusatnya. Ada lagi karbohidrat buat otak. Nah, jadi otot sama otak kerjanya beda. Kalau Anda lebih banyak duduk, lebih banyak kerja pakai otak, maka karbohidrat yang kita pakai adalah karbohidrat yang lebih banyak antioksidan, lebih banyak polifenol, lebih banyak mineralnya, lebih banyak vitaminnya. Karena itu adalah radikal bebas. Menalangi radikal bebas, which is sayur dan buah. Anda buka linknya Harvard. So sayur dan buah adalah karbo. Ya, jadi salah banget kalau Anda mengatakan saya limitasi karbo. It's not true at all. Ya, sebab kalau dia mau dibilang limitasi karbo, maka Anda kejebak dengan yang namanya tangki bensin Anda isi dengan oli. Kalau tangki bensin diisi oli, mobil aja jeplok, apalagi yang namanya badan manusia. So, tangki bensin mesti diisi bensin. Bahwa quality bensinnya macam-macam, well, of course, karena tergantung dari jenis mesinnya, betul atau tidak? Ya, Dok, jadi meluruskan dulu nih, Dok. Pakai bensin, ya. Meluruskan dulu nih, Dok. Jadi nggak benar ya kalau mau diet justru jangan makan sayur sama sekali. Even I would say saya menolak kata diet. Kalau bisa makan enak, ngapain diet? Nah, tinggal masalahnya enaknya itu dari mana? Nah, ini konsep yang saya ingin memperkenalkan dengan Indonesia. Jadi kita itu memang udah parah banget. Kalau Anda lihat riset kesehatan dasar Republik Indonesia, ini riset yang 5 tahun sekali diadakan. Kamu tahu nggak negara yang sekaya ini hasil buminya melimpah ruah? Kita punya varian sayur dan buah yang terbaik di seluruh Asia Tenggara. Kamu tahu nggak orang Indonesia yang kurang makan sayur dan buah itu berapa banyak? 95% lebih kurang orang makan Indonesia. Sayur dan buah. Lalu pertanyaan saya, sayur sama buah kita tuh dilempar kemana? Nah ini kan menarik gitu loh ya. Lalu kemudian ada lagi tren-tren baru ya. Orang kemudian makan sayur dan buah dengan diolah. Entah itu di jus, apa dibikin smoothies. Even orang Indonesia aja nggak ngerti bedanya jus dengan smoothies. Ini menarik. Gitu loh ya. Nah, sementara media sosial itu berkembang dengan luar biasa. Ya, sama seperti tadi saya dengar mengenai Ricky. Ricky mengatakan bahwa gue nggak pakai minyak tapi gue udah pakai air fryer misalnya. So, hello, that's another problem, darling. Anda tahu karena apa? Karena yang kalian takutkan cuma minyaknya. Kamu nggak ngeri dengan efek dari pemanasan dengan suhu tinggi. Nah, pemanasan dengan suhu tinggi itu akan menghasilkan akrilamida dan polisiklik aromatik hidrokarbon. Hewan apa itu? Oke. Itu adalah hasil atau senyawa dari karbohidrat atau dari protein yang kamu paparkan dengan suhu tinggi yang memberikan sensasi krecek-krecek, enak, renyah dan sebagainya.
Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa kalau seandainya saja kita kembali ke pola makan orang Indonesia yang benar, kalian tuh nggak perlu diet. Ya, itu sebabnya kenapa gue bukannya agennya kementerian ya, tetapi ini adalah sesuatu yang sudah dianut di luar negeri juga. Di Amerika mereka menyebutnya my plate. Di Singapura mereka mengatakan my healthy plate. Lalu di Malaysia mengatakan suku-suku separuh karena bentuknya kayak dibagi-bagi gitu ya. Indonesia punya ini loh. Ya, ini adalah suatu konsep visual, bukan pembagian kalori. Jangan salah. Ini konsep pembagian secara visual bahan makanan. Ya, jadi kalau itu maksudnya piring yang kita mau makan gitu, isi piringku. Jadi kalau misalnya kamu sarapan nih, misalnya kamu sarapan, coba daripada sarapannya model kayak anak posyandu, badan lu udah gak kayak anak posyandu, kita udah gede, udah bagong begini. So, Anda sarapan seperti orang dewasa dong, ya. Jadi piringnya kamu bagi dua, ada sayur, ada buah, lalu kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat nggak selalu nasi, lalu kita punya lauk. Oke, kita ngomong di Pulau Jawa misalkan. Misalnya pagi-pagi kamu makan pecel, buahnya apa? Pisang. Pisang murah banget, bisa minta sama tetangga kalau lagi pas berbuah, ya nggak? Lalu kemudian karbonya apa? Kamu bisa makan roti sumbu. Kue ngerti roti sumbu lah? Roti sumbu itu namanya singkong. Itu sehat banget. Lalu kemudian kamu tambahin soto ayam atau pakai baceman. So it's okay. Kamu ada di Indonesia Timur. Kita punya pepaya. Ya, lalu kemudian pepaya, daun pepayanya bisa dimasak, betul nggak? Pepaya dan daun pepaya. Lalu kemudian kamu makan karbonya apa? Orang Indonesia Timur banyak sekali umbi, betul? Ya, ada kemudian ada misalnya Anda pakai ubi ungu, ubi merah. Lalu kemudian ininya kamu pakai lauknya misalnya dicocol pakai sambal ikan roa. Wow, itu enaknya bukan main. Dok, ya. Jadi dokter mau bilang bahwa jangan juga terlalu pusingin soal minyaknya, terus air fryernya. Yang penting komposisi makanan itu aja itu udah sehat. Makanan sehat itu adalah fitrah yang bisa diterapkan oleh segala bangsa tanpa membedakan status. Bayangin kalau lu mau sehat, lu mesti punya duit dulu buat beli air fryer. Udah punya itu juga di-endorse, kalau lu punya waktu, kalau waktu listrik lu agak tinggi, itu jeplek semua, air fryer nyala, lampunya mati tong. Oh, nyesel deh di-endorse sama air fryer gara-gara kita nggak ngomong, kita nggak nginjak kakinya orang, kita nggak boleh. Jadi barangkali ada yang butuh air fryer, let it be, ya kan? Tetapi mohon diingat bahwa untuk jadi sehat itu nggak perlu mahal. Sehat itu murah. Yang mahal tapi orang pengen. Tapi sehat itu murah. Aku pengen, misalnya orang kan pengen banget turun berat badan supaya ya juga sehat, supaya keren gitu. Oke, pertanyaan saya, berapa bulan kamu jadi gemuk? So, berapa bulan kamu jadi gemuk? Nah, kalau selama masa pandemi ini udah naik berapa kilo? Kan? Oke, itu kan proses kan. Misalnya saya jadi gemuk dalam waktu misalnya 1 tahun karena makannya ngaco, ya. Tetapi kalau untuk mau menjadi kurus kamu cuma butuh 1 minggu, kamu nyeksa badan kamu, ya. Karena kita bicara tentang kodrat. Kodrat itu ada hitungannya sendiri. Seperti perempuan hamil 9 bulan 2 minggu. Lu nggak bisa gaspol 9 hari anak lu lahir. Halo? Gitu loh ya. So, matahari dari terbit sampai terbenam itu 12 jam. Dimanapun kamu nggak bisa gaspol. So, bicara tentang sehat, itu adalah bicara di mana kodrat harus bermain. Itu nomor 1. Ya, itulah kenapa saya mengatakan kepada seluruh orang-orang Indonesia ini yang semuanya merasa hidupnya pengen praktis, pengen simpel, please. Iya. Perkara praktis, simpel, akurat, efisien itu ada di ranahnya teknologi. Teknologi mampu membuat kamu menjadi tepat, cepat, akurat, efisien, praktis. Nggak ada cara praktis gedein anak. Nggak ada cara praktis buat bikin badan kamu sehat. Nah, itu yang saya sebut bahwa keterampilan itu perlu. Keterampilan hidup is going to be gaya hidup. From life skill to be a lifestyle. Lah bayangin kalau dari kecil keterampilannya, life skillnya itu cuma pencet-pencet HP. Lalu kemudian lifestyle-nya apa? Kalau lu butuh makan, lu pencet HP juga. Lu ngerti dong maksud gue? Gitu loh ya. Nah, tinggal delivery maksudnya. Ya, apapun itu, oke? Nah, ya kenapa dokternya galak ya dokternya ya. Tapi ya, waktu lagi diet keto dan sebagainya, aku denger tuh penjelasan dokter Tan Ros, dan gue juga sepaham gimana ya caranya orang hanya makan daging dan daging melulu gitu loh. Terus gue denger dokter Tan bilang semuanya tuh harus seimbang. Exactly. Ya bukannya
puja-puji dokter Tan di sini ya, tapi memang apa yang diajarkan dokter Tan tuh makanya tetap aku lakukan sampai sekarang gitu. Tapi aku nambahnya dengan olahraga. Adek aku olahraga tapi lebih ke kardio sih, berenang dan jalan kaki gitu. Karena orang sehat itu adalah bukan tentang makan. Orang sehat itu kayak orang menikah datangnya satu paket. Lu nggak bisa kan lu kawin cuma bilang, Tong, gue cuma bikin anak ya. Gue nggak ngurus rumah, gue nggak ngurus duit, gue nggak masak, gue nggak nyuci, gue nggak ngepel. Nggak ada orang nikah itu datangnya satu paket. Jadi orang mau sehat juga nggak bisa cuma urusan makanannya doang. You need to move, you need to be stressless life gitu loh ya. Jadi contoh, kalau misalnya kita ngomong sekarang nggak apa-apa deh, bilangnya diet ya, meskipun dokter nggak terlalu setuju dengan ini ya diet. Ya tapi diet kita mau pola makan ya, oke. Ya pola makan, diet, tapi di sini diet untuk sehat, bukan melulu tentang nurunin berat badan atau ingin cakep, tapi diet untuk sehat.